Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Waalaikumsalam. Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih kepada di sini pesertanya sudah sangat banyak sekali ya. Ada dari Bapak, Ibu guru pembina dari sekolahnya yang ada di seluruh Indonesia, kemudian teman-teman adik-adik SMA yang sudah sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan hari ini, utamanya tentunya pasti teman-teman yang interest untuk mengikuti lomba Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, seperti itu ya. Terima kasih sudah mau bergabung di acara Ngobrol Asek Opsi 2022. Sebelum memulai nih, aku mau coba cek dulu semangat teman-teman yang ada di sini. Boleh mungkin dicoba gunakan fitur reaction-nya. Sudah siap untuk kita belajar bareng-bareng, membuka bedah pedoman opsi dan juga belajar soal how to menulis proposal. Boleh nih digunakan reaction-nya. Jempolnya udah rame banget ya. Oke. Ya, terima kasih. Oke, kalau begitu karena tak lama kata sayang, izinkan saya memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Ica Karnisa, mentor dari ASEC atau yang kepanjangannya Aegis of Scientific and Entrepreneur Center. Di sini mungkin buat teman-teman yang mau kenal lebih dalam aku dan lain-lainnya bisa dikunjungi LinkedIn saya, Ica, dan juga Instagramnya mungkin ica.khn seperti itu. Kebetulan di sini juga aku berada di APMI juga dan kebetulan di sini kita sedang kolaborasi antara APMI dan juga ASEC ya, seperti itu. Oke, di sini ngobrol asik opsi 2022, bedah pedoman opsi 2022. Nah, sebenarnya opsi 2022. Nah, teman-teman di sini sudah baca pedoman opsi 2022 atau belum nih? Apakah sudah baca pedomannya dengan sangat lengkap atau ya sampai akhir gitu ya? Sudah? Sudah tentunya ya. Dan aku yakin juga mungkin teman-teman di sini sudah mulai mempersiapkan, udah punya ide, udah punya judul dan lain-lainnya untuk menyusun proposal penelitian untuk diikutkan di Lomba Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Oke, udah pada baca ya. Nah, di sini opsi 2022. Apa sih itu opsi? Karena sebelumnya kita pakai nama KOPSI, Kemendikbud itu kebetulan memakai nama KOPSI sebelumnya, atau Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia, dan kembali untuk tahun ini menjadi opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Apa itu opsi sebenarnya? Jadi opsi itu buat teman-teman yang belum tahu, mungkin di sini opsi itu merupakan ajang kompetisi penelitian ilmiah siswa SMA. Tujuannya untuk apa? Guna mempersiapkan peserta didik untuk membangun Indonesia melalui gagasan terbaru dan berkelanjutan. Karena seperti kita tahu kalau lihat di latar belakang pedoman opsi 2022 bahwa hanya tantangan terbesar pembangunan pendidikan Indonesia dalam masa pembangunan jangka menengah tahap keempat adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing di dunia internasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, sekaligus sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus berupaya membina dan mengembangkan bakat, minat, prestasi siswa SMA melalui berbagai kegiatan kesiswaan, khususnya di sini utamanya di Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2022. Nah, sebenarnya apa sih tema opsi tahun ini gitu ya? Jadi untuk tema opsi tahun ini yaitu inovasi potensi lokal, pemulihan Indonesia, dan dunia dalam bidang ekonomi hijau, ekonomi biru, kesehatan global, transformasi digital, dan energi yang berkelanjutan. Oke, tujuan opsi 2022 di sini yang pertama yaitu memotivasi siswa untuk berkreasi dan berinovasi dalam bidang ilmu sesuai bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang kedua yaitu menanamkan budaya meneliti. Kemudian mendorong siswa gemar meneliti, menjaring siswa untuk memperoleh hasil penelitian yang orisinil, berkualitas, dan juga kompetitif. Selain itu juga membangun integritas dan sikap yang bertanggung jawab, kemampuan berpikir, dan lain-lainnya, memfasilitasi mengikuti penelitian, dan mensosialisasikan kegiatan penelitian kepada masyarakat.
Nah, sebenarnya bidang kompetisi di opsi ini ada apa aja sih? Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dari 2 tahun yang lalu, masih sama, ada 3 bidang kompetisi. Di sini yaitu ada matematika, sains, dan teknologi, ilmu sosial dan humaniora, dan juga fisika terapan dan juga rekayasa. Nah, kita coba bahas satu persatu ya untuk deskripsi bidang di Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2022 ini ada apa aja sih gitu ya. Yang pertama untuk bidang matematika, sains, dan teknologi. Subbidang matematika, sains, dan teknologi di sini yang pertama ada matematika. Di sana terjabar ada aljabar, jadi teman-teman bisa melakukan penelitian mengenai aljabar, kalkulus, algoritma, geometri, topologi, trigonometri. Ataupun di bidang biologi nih, bisa melalui bidang botani, zoologi gitu ya, genetika, dan lain-lainnya. Kemudian untuk di bidang kimia dan teknik kimia, selain itu juga ada bidang farmasi, biomedis, dan kesehatan, teknologi, di sini bisa ambil bioteknologi, pangan, peternakan, pertanian, perikanan, kelautan, dan juga lingkungan yang tentunya teman-teman aku yakin di sini udah tahu ya kalau misalnya judul teman-teman ini mengarah kemana sih? Mau ke matematika kah, atau ke biologi kah, ke kimia kah, ke farmasi kah, atau ke teknologi seperti itu ya untuk di bidang MST. Jadi penelitian di bidang MST ini penelitian yang terkait mengenai ilmu pengetahuan dasar dan terapan untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan eksplorasi alam semesta, modifikasi, inovasi, atau aplikasi dari ilmu pengetahuan alam untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginan manusia. Nah, biasanya ya, untuk dari tahun ke tahun memang kebanyakan itu peserta memilih meneliti di bidang MST seperti itu. Jadi banyaknya interest peserta itu hampir 50% dari proposal penelitian siswa Indonesia atau opsi yang masuk ini kebanyakan dari bidang MST seperti itu ya. Kemudian bidang kedua di sini ada fisika terapan dan juga rekayasa. Untuk subbidangnya ada apa aja sih gitu ya. Nah, di pedoman dijelaskan bahwa si bidang FTR ini ada rekayasa informatika atau bisa aplikasi peranti lunak gitu ya. Di sini ada rekayasa grafis, elektronik, robotika, mekatronik, sistem sensor kontrol, dan rekayasa transportasi. Kemudian rekayasa permesinan, teknik mesin, teknik fisika. Yang ketiga di sini ada rekayasa lingkungan, fisika, geofisika, kebumian, astronomi, geografi, energi, sains data, dan kecerdasan buatan. Nah, deskripsinya apa sih untuk bidang FTR ini sebenarnya? Jadi, bidang FTR ini yaitu penelitian yang terkait mengenai penerapan fisika dalam desain, rancangan, rekayasa produk industri ataupun manufaktur gitu ya, rekayasa lingkungan, konversi energi dan juga pemanfaatannya serta transformasi digital dalam menyelesaikan permasalahan. Untuk bidang FTR ini, kalau misalnya kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, memang merupakan bidang yang mungkin cukup sedikit peminatnya, tetapi kalau misalnya ngelihat apa namanya judul penelitiannya dan penelitian yang sudah dilakukan oleh teman-teman SMA semuanya sangat menakjubkan sekali gitu ya untuk di bidang FTR ini, nggak kalah dari bidang MST. Kemudian yang ketiga di sini ada bidang ilmu sosial dan humaniora. Sebenarnya ilmu sosial humaniora itu ada apa aja sih gitu ya? Di sini ada ilmu ekonomi, ilmu manajemen, kemudian sosiologi, komunikasi dan rekayasa sosial, antropologi, kemudian psikologi, pendidikan, seni budaya, dan juga sejarah, dan yang terakhir ada bahasa dan juga sastra. Nah, penelitiannya ini untuk bidang ESH ini merupakan penelitian yang terkait dengan ilmu pengetahuan dasar dan terapan bidang sosial humaniora untuk mengamati gejala dan atau menyelesaikan permasalahan dalam bidang sosial humaniora. Jadi untuk teman-teman yang senang nih di bidang sosial gitu ya, boleh nih ikut penelitian mengenai bidang ilmu sosial dan humaniora. Meskipun teman-teman misalnya, aduh aku jurusan IPA nih, tapi aku interest banget sama penelitian di bidang ilmu sosial humaniora. Tidak apa-apa ya, jadi kenapa enggak, soalnya tidak ada
ketentuan-ketentuan yang misalnya jurusan IPA mengharuskan untuk penelitian di IPA terus, ataupun jurusan sosial mengharuskan untuk penelitian di bidang sosial terus, tetapi alangkah baiknya memang ketika kita linier, itu mungkin memang lebih jauh dimengerti atau kita bisa mengerti dengan mudah ketika kita melakukan penelitian ya. Kemudian di sini persyaratan peserta dan guru pembimbing. Perlu diingat ya teman-teman, di sini mengenai persyaratan peserta dan juga guru pembimbing. Yang pertama, mengenai persyaratan peserta. Nah, apa sih syaratnya gitu ya untuk bisa ikut opsi 2022 ini? Yang jelas, yang pertama adalah warga negara Indonesia. Kemudian siswa SMA, MA ataupun yang sederajat, kelas 10 ataupun kelas 11 pada saat pengunggahan proposal penelitian. Ingat, pada saat pengunggahan proposal penelitian. Jadi kalau misalnya nanti ketika teman-teman lolos nih, lolos proposal penelitian dan ada di tahap terakhir untuk mengunggah laporan akhir penelitian dan teman-teman kelas 12 sudah menjadi kelas 12 itu tidak apa-apa ya, karena ketika pengunggahan proposal penelitian itu teman-teman masih ada di bangku kelas 11 seperti itu. Kemudian peserta dapat perseorangan atau berkelompok maksimum 2 orang yang terdiri atas 1 orang ketua dan juga 1 orang anggota. Jadi nggak boleh nih bertiga, nggak boleh lebih dari 2 orang, maksimal 2 orang. Kemudian peserta pada penelitian yang dilakukan berkelompok harus dari sekolah yang sama. Nggak boleh nih kalau misalnya, aduh aku pengen kelompokan sama siswa dari SMA B, tapi aku di SMA A, bisa atau enggak ya? Tidak bisa ya teman-teman, jadi harus di satu sekolah yang sama dan maksimum 2 orang. Kemudian, setiap peserta hanya boleh terdaftar dalam satu judul penelitian, baik sebagai ketua maupun anggota peneliti. Nah, biasanya nih teman-teman banyak yang nakal nih ya, banyak yang nakal dan merasa mungkin proposal penelitian ini atau judul-judul penelitian yang teman-teman sudah submit gitu ya, itu tidak dicek oleh kita gitu ya, tidak dicek oleh pihak panitia yang ada di opsi 2022 gitu. Padahal kenyataannya itu dicek satu persatu teman-teman, jadi harus berhati-hati, jangan tidak jujur gitu ya. Kita belajar untuk menerapkan integritas, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Kalau misalnya kita membuat penelitian, ya udah berarti kalau misalnya memang harus satu judul aja, satu judul saja yang diajukan, jangan banyak judul gitu ya. Berharap kalau banyak judul ada salah satu yang lolos gitu kan. Kalau misalnya yang lainnya nggak lolos gitu, jangan ya teman-teman. Kita coba belajar optimis untuk, aduh judul saya bisa lolos nih untuk ikut opsi 2022 gitu ya. Kemudian, setiap peserta harus mempunyai guru pembimbing yang kompetensinya sesuai dengan bidang yang diteliti. Seperti itu ya. Jadi, kompetensi guru pembimbing harapannya sesuai dengan bidang yang diteliti. Kayak misalnya untuk ilmu sosial humaniora ya, berarti guru pembimbingnya yang dia ahli atau berkecimpung di dunia ilmu sosial seperti itu, ataupun sebaliknya. Kemudian, untuk yang kedua, di sini ada persyaratan guru pembimbing. Apa sih persyaratannya untuk guru pembimbing gitu ya, untuk Bapak Ibu yang ada di sini? Jadi guru pembimbing syaratnya adalah guru pembimbing yang mengajar di sekolah yang sama dengan peserta yang dibimbingnya, atau guru pembimbing membimbing siswa selama masa penelitian pada topik yang sesuai dengan kompetensinya. Jadi untuk syarat guru pembimbing ini sangat singkat sekali. Yang penting guru pembimbing ini mengajar di sekolah yang sama dengan peserta dan pembimbingnya. Bisa nggak nih nyambi-nyambi kita membimbing di sekolah A dan juga membimbing di sekolah B? Tidak bisa. Jadi karena di sini persyaratannya guru pembimbing hanya bisa menjadi guru pembimbing di sekolah yang sama, di satu sekolah yang sama, jadi tidak bisa mendouble gitu ya, jadi ke A dan ke B. Nah, ini kita coba buat perbedaan antara opsi 2021 dan juga opsi 2022. Apa sih sebenarnya hal yang beda antara kedua kompetisi ini gitu ya, sama-sama lomba penelitian, tapi apakah ada yang terbaru di opsi 2022 gitu ya. Nah, untuk perbedaannya di sini hanya ada satu. Di opsi 2022, Puspresnas menekankan mengenai klarifikasi etika penelitian. Mungkin dari teman-teman belum pernah ada yang dengar mengenai etika penelitian itu apa gitu ya, atau klarifikasi etika penelitian itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya
yang biasa kita sebut itu kalau soal klarifikasi etika penelitian atau biasa kita sebut ethical clearance gitu ya. Itu apa sih? Jadi surat etik ketika kita ingin meneliti ke siapa? Meneliti ke hewan ataupun meneliti ke manusia. Jadi kalau ketika kita punya penelitian yang penelitiannya itu mau menggunakan manusia atau mau menggunakan hewan gitu, kita butuh untuk yang namanya ethical clearance. Nah, di sini bedanya antara opsi 2021 dengan opsi 2022 hanya di satu tempat itu, yaitu pembuatan klarifikasi etika penelitian. Nanti kita coba jelaskan di next slide, oke? Okay? Iya. Nah, di sini tahapan pelaksanaan opsi 2022. Apa sih tahapannya? Ada apa aja gitu ya? Nah, untuk tahapan opsi 2022 ini, yang pertama, tentunya teman-teman setelah membuat proposal, menyusun proposal, sudah selesai pengiriman proposal penelitian. Setelah mengirimkan proposal penelitian, setelah itu direview oleh pihak juri dan juga panitia dari Puspresnas, review mengenai proposal penelitian, siapa yang lolos proposal penelitian, dan lain-lainnya gitu ya. Biasanya teman-teman ini kalau melihat kejadian tahun lalu itu kebanyakan keliru soal di beberapa soal yang sepele sebenarnya ya. Misalnya kayak kartu identitas siswa gitu ya, kartu identitas siswa ataupun kartu surat inform consent dan lain-lainnya yang butuh materai dan lain-lain. Biasanya itu jadi hal yang keliru oleh teman-teman semuanya sehingga menyebabkan teman-teman tidak lolos proposal penelitian di KOPSI 2021 kemarin gitu ya. Harapannya di sini kita bisa belajar bareng-bareng, bikin notes mana aja sih yang perlu diingat gitu ya untuk pengiriman proposal penelitian opsi 2022. Selanjutnya setelah review, ada kegiatan klarifikasi etika penelitian yang nanti akan dilaksanakan antara juri dengan peserta opsi 2022 begitu ya. Yang keempat ada pengiriman laporan penelitian, kemudian 5 penilaian laporan hasil penelitian, dan yang terakhir final opsi 2022 yang akan diselenggarakan November nanti 2022. Nah, di sini aku coba menyantumkan apa yang sudah ada, yang sudah di-post di laman Instagram Puspresnas gitu ya. Di sini mengenai alur pendaftaran, bisa di laman pendaftaran sma.pusatprestasiNasional.kemdikbud.go.id/opsi. Nah, di sini ada ketua dan juga anggota. Mungkin teman-teman bisa dibaca ya. Untuk ketuanya daftar menggunakan NISN yang telah terverifikasi di Dapodik, kemudian isi biodata dan juga buat akun, masuk menggunakan akun yang telah didaftarkan, kemudian lengkapi data orang tua dan juga sekolahnya, unggah berkas administrasi yang diperlukan, kemudian unggah proposal penelitiannya. Untuk yang anggotanya di sini apa aja? Yang pertama, daftar menggunakan pilihan anggota, masukkan kode referral ketua. Jadi kalau misalnya nggak dapat kode referral ketua, nggak bisa nih anggotanya daftar gitu ya. Kemudian lengkapi biodata dan akun anggotanya, masuk menggunakan akun yang telah didaftarkan, lengkapi data diri dan juga data orang tua, sama seperti ketua. Tetapi bedanya untuk yang ketua ini bisa, jadi untuk laman unggah administrasi, laman unggah proposal penelitian, itu di laman untuk yang ketuanya, seperti itu. Kemudian sistematika proposal penelitian. Nah, ini untuk yang di Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, sistematika proposal penelitiannya seperti apa sih? Soalnya kan sebenarnya memang sistematika proposal itu kan tidak jauh berbeda ya, sama saja semuanya. Cuman memang di setiap ajang perlombaan itu berbeda-beda. Salah satunya di opsi ini, antara opsi dan LKIR, antara opsi dan yang lainnya pun berbeda. Ini kita coba bahas sesuai dengan yang ada di pedoman opsi 2022. Yang pertama, ada judul penelitian, kemudian bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, hipotesis jika ada, mungkin teman-teman yang ikut di MST biasanya ada hipotesis gitu ya. Hipotesis jika ada, kalaupun tidak ada, tidak apa-apa, tidak dimasukkan di bab 1, langsung ke manfaat gitu ya. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Bab 3, metodologi penelitian yang meliputi ada waktu dan
penelitian, kemudian sumber data, alat, dan juga bahan, metode pemerolehan data, dan juga metode pengolahan serta analisis data. Itu untuk sistematika proposal penelitian. Jangan ada yang ditambah, ataupun jangan ada yang dikurangi. Ikuti sistematika proposal penelitian yang sudah ada sesuai dengan pedoman Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2022. Nah, notes-nya di sini proposal penelitian maksimal 8 halaman, tidak termasuk cover dan lampiran. Jadi 8 halaman itu setelah cover sampai ke bab 3, lampirannya tidak dimasukkan. Dan juga pastikan tidak plagiarisme. Kenapa? Karena malu dong ya sebagai peneliti muda, peneliti belia, kita sudah plagiarisme itu hal yang cukup memalukan. Jadi mungkin bisa ditanamkan sejak dini untuk tidak plagiarisme. Gimana sih caranya? Mungkin teman-teman bisa cek website-website untuk mengecek tindakan plagiarisme seperti Turnitin ataupun yang lain-lainnya. Kemudian, klarifikasi etika penelitian. Nah, di sini untuk klarifikasi etika penelitian, bahwa proposal penelitian yang diputuskan untuk mengikuti tahap klarifikasi etika penelitian akan mengikuti wawancara dengan tim reviewer. Nah, wawancaranya ini berisi mengenai hal-hal yang terkait dengan keseluruhan rencana dan proses penelitian. Jadi nanti akan ada wawancara soal hal-hal yang terkait rencana penelitian kita tuh mau seperti apa sih? Kalau misalnya mau ke manusia, mau kayak gimana sih? Apakah manusianya akan dijadikan alat uji coba dan lain-lainnya seperti itu. Nah, di sini ada alur untuk perlombaan opsi 2022, mulai dari peserta mendaftar, kemudian unggah proposal, mendapatkan kode registrasi, kemudian ada review proposal, seperti itu ya. Kemudian di sini mulai dari setelah review ada klarifikasi etika penelitian, khusus penelitian-penelitian yang menggunakan manusia, hewan vertebrata, dan juga bahan berbahaya, kemudian mendapatkan saran dan masukan dari tim reviewer. Baru setelah itu teman-teman bisa melakukan penelitian gitu ya, melaksanakan penelitian berdasarkan hasil masukan dari tim reviewer, kemudian mengunggah hasil penelitiannya, seleksi hasil penelitian, dan juga menunggu siapa yang menjadi finalis opsi 2022 dan sampai di tahap final, melakukan penilaian laporan, penilaian poster, penilaian video presentasi, dan juga wawancara untuk mendapatkan juara Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia 2022. Nah, untuk penghargaannya ini nggak usah diragukan lagi ya, teman-teman. Teman-teman juga pasti udah tahu, sudah hafal bahwa penghargaan opsi ini ada medali emas, medali perak, medali perunggu, dan penghargaan khusus di tiap bidangnya. Jadi tiap bidang ada medali emasnya, perak, perunggu, dan juga penghargaan khususnya. Kemudian di sini kalender opsi 2022. Nah, perlu diingat teman-teman, pengunggahan proposal penelitian ini rentangnya hanya 1 bulan gitu ya, mulai dari 2 Mei sampai dengan 10 Juni 2022 dengan batas maksimal pengumpulan 10 Juni pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Perlu diingat ya, jangan sampai lupa, jangan sampai mepet-mepet, soalnya biasanya websitenya down gitu ya, khawatir websitenya down, mungkin teman-teman bisa mulai mempersiapkan proposal penelitian opsi 2022 dari sekarang. Kemudian ada pengumuman hasil review seperti yang tadi sampai dengan final opsi 2022. Yang jelas, teman-teman perlu mengingat bahwa pengunggahan proposal penelitian bisa dilakukan mulai dari tanggal 2 Mei sampai dengan 10 Juni tahun 2022. Jadi sekarang masih ada rentang waktu nih dari tanggal 24 sampai tanggal 2 Mei buat teman-teman mempersiapkan proposal penelitian sesuai dengan pedoman Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2022. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru sebelum mengunggah proposal penelitian dan apa aja sih yang dibutuhkan untuk melakukan pengunggahan proposal penelitian. Kemudian nih, hal-hal yang perlu diperhatikan. Di sini ada lampiran 1 biodata ketua peneliti, kemudian lampiran 2 biodata anggota peneliti, dan lampiran 3 biodata guru pembimbing. Biasanya teman-teman juga banyak yang keliru nih. Biasanya teman-teman bikin biodata sendiri, bukan biodata yang sesuai dengan apa yang ada di dalam pedoman gitu ya. Biasanya teman-teman bikin
aduh aku isiannya pengen sendirilah, ada nama lengkap, terus tempat tanggal lahir, dan lain-lainnya. Sedangkan apa yang diperlukan atau apa yang dibutuhkan yang ada di pedoman itu tidak tercantum di biodata teman-teman. Hati-hati ya, itu khawatir nanti teman-teman kalau misalnya tim reviewer lihat, teman-teman bisa jadi tidak lolos di proposal penelitian opsi 2022. Jadi perlu diperhatikan harus sesuai dengan pedoman opsi 2022. Nah, selanjutnya nih ini nih, pernyataan peneliti. Lembar pernyataan orisinalitas atau bukan hasil tindak plagiarisme dan belum pernah diolimpiadekan atau pernah diolimpiadekan tetapi belum mendapat juara atau penghargaan di tingkat nasional ataupun internasional. Nah, di sini perlu diperhatikan juga pernyataan peneliti ini perlu bermaterai. Materainya berapa? Materai 10.000 begitu ya. Jadi harus bermaterai. Kalau tidak bermaterai, teman-teman beresiko untuk tidak lolos proposal opsi 2022. Dan juga perlu di notes nih teman-teman, teman-teman bisa ikutkan judul penelitian teman-teman yang tahun lalu misalnya ya belum juara dan dikembangkan untuk tahun ini, ada resep baru atau racikan baru yang sepertinya bisa kita tambahkan nih untuk mengembangkan penelitiannya. Nah, itu bisa diikutkan lagi untuk di tahun ini. Pernah diolimpiadekan tetapi belum pernah mendapat juara atau penghargaan di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional, dan juga perlu diingat bukan hasil tindak plagiarisme gitu ya. Nah, ini untuk covernya, format penulisan proposal penelitian. Untuk covernya juga ya teman-teman, jangan membuat sendiri. Jangan membuat sendiri, ada logo sekolah, terus nama ketua, nama anggota gitu udah selesai. Gitu. Di sini harus ikut sesuai dengan pedoman opsi 2022, mulai dari logo opsinya dicantumkan, kemudian proposal penelitian opsi, di sini sudah dijelaskan ada menggunakan Times New Roman, ukurannya 14, hurufnya kapital, hurufnya di bold, huruf tebal gitu, dan juga posisinya ada di center atau di tengah gitu ya. Kemudian selanjutnya ada judul proposal penelitian yang diusulkan, baru nama tim peneliti, di situ juga ada bidang olimpiade penelitian, misalnya bidang olimpiade penelitian matematika, sains dan teknologi, atau fisika terapan dan rekayasa, atau ilmu sosial dan humaniora. Baru di situ nama sekolah, kabupaten dan provinsi, dan juga terakhir tahunnya 2022. Perlu diperhatikan juga nih ya teman-teman, antara ukuran hurufnya, ada yang 14, ada yang 12, jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Jadi diperhatikan baik-baik untuk pedoman opsi 2022 ini. Nah, ini untuk penjelasannya, mungkin teman-teman udah baca ya, untuk bab 1 pendahuluan, latar belakang sampai manfaat itu ukurannya berapa, tulisannya 12 gitu. Bab 2 berapa, bab 3 berapa, sampai dengan referensi. Nah, ini juga untuk contoh penulisan daftar pustaka yang dicontohkan di pedoman Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia ini merupakan contoh penulisan daftar pustaka menggunakan format APA atau American Physiological Association gitu ya. Jadi format penulisan daftar pustaka yang digunakan di opsi 2022 APA. Sebenarnya banyak format penulisan daftar pustaka atau referensi gitu ya. Nggak cuma APA, ada Vancouver, ada Cambridge gitu ya, dan lain-lainnya. Tapi alangkah baiknya teman-teman bisa menggunakan untuk format penulisan daftar pustaka menggunakan format APA terlebih dahulu ya. APA saja sesuai dengan pedoman Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Nah, ini untuk contoh pustaka artikel jurnalnya, mulai dari nama, kemudian tahun, judul, nama jurnalnya, kemudian halamannya, dan juga ada doi-nya gitu ya. Untuk contoh pustaka buku pun sama, contoh pustaka skripsi, tesis, ataupun disertasi juga sama, dan juga contoh pustaka dari internet gitu ya. Jadi ada contohnya masing-masing, disesuaikan menurut format penulisan, karena di sini opsi pakai APA, pakai format penulisan APA begitu ya. Nah, tindak plagiarisme. Gimana sih caranya untuk menjauhi tindak plagiarisme gitu ya?
Upaya menghindari plagiarisme. Yang pertama, teman-teman bisa menuliskan ucapan terima kasih dan penghargaan dengan menyebutkan nama pihak-pihak yang telah membantu dalam memberikan ide, penelitian pada bagian ucapan terima kasih dan apa yang disumbangkannya, kemudian menuliskan kutipan langsung dan tidak langsung dengan cara yang benar, atau biasa kita sebut dengan sitasi. Jadi teman-teman dari SMA nih kalau udah ikutan opsi, udah bisa belajar nih cara mensitasi dengan baik dan benar, dan cara memparafrase kalimat dengan baik dan benar gitu ya. Kemudian menyebut sumber acuan baik pada kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Dalam mengutip secara tidak langsung, apa yang ditulis tidak sama bentuk atau bunyi dengan apa yang ditulis pada sumber, dan selalu menyebut sumber acuan itu tadi. Ada parafrase, kemudian ada sitasinya gitu ya. Jadi kalau habis parafrase jangan lupa sitasi untuk menghargai penulis sebelumnya. Kemudian apa yang tertulis pada daftar pustaka adalah apa yang dikutip, pustaka yang tidak dikutip tidak perlu ditulis. Jadi apa yang dikutip di dalam penelitian teman-teman itu harus ada di daftar pustaka. Misalnya teman-teman mensitasi Wicak 2020, berarti Wicak harus ada di daftar pustakanya teman-teman. Kemudian yang terakhir, jika penelitian merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya, paparkan sejak awal, seperti itu. Oke, jadi misalnya teman-teman mengembangkan penelitian sebelumnya yang sudah ada, dipaparkan sejak awal. Sebenarnya apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya sehingga teman-teman mau melanjutkan seperti itu. Oke. Selanjutnya ethical clearance. Nah, ini untuk ethical clearance untuk siapa? Untuk penelitian yang melibatkan manusia, hewan vertebrata dan juga berbahaya. Nah, ini aku kasih contoh untuk ethical clearance, kebetulan aku di Undip, di Universitas Diponegoro gitu ya, mengajukan mengenai ethical clearance-nya. Ini contoh dari surat ethical clearance yang contohnya ya, contoh ethical clearance yang digunakan ketika kita sebelum melakukan penelitian. Jadi sebelum melakukan penelitian atau melakukan uji coba, kita membutuhkan ethical clearance itu tadi. Di mana sih teman-teman bisa membuat ethical clearance ini? Bisa di etik penelitian yang ada di daerahnya masing-masing. Biasanya ada di kampus-kampus seperti itu ya. Jadi bisa ke KEPK kampusnya yang ada di kampusnya masing-masing yang terdekat gitu. Nah, ini ada contoh penjelasannya. Ini untuk contoh penjelasan kepada subjek penelitian. Kemudian ini yang perlu diingat juga mengenai informed consent, persetujuan mengikuti penelitian. Biasanya informed consent ini dibuat kalau misalnya teman-teman melakukan penelitian kepada manusia dan lain-lainnya. Jadi diperlukan informed consent, persetujuan mengikuti penelitian. Di notes juga, informed consent diharapkan, diusahakan, dibuat sesuai dengan kaidah ataupun dibuat sesuai dengan kriteria yang sudah dibuat oleh CIOMS gitu ya. Ada 35 kriteria yang biasanya itu perlu masuk di informed consent-nya supaya informed consent teman-teman itu jelas dan apa yang akan dilakukan di penelitian teman-teman itu tertuang di informed consent tersebut. Nah, ini ada pilihan metode penelitian saat COVID-19, sudah dijelaskan di buku panduan. Metode penelitian MST itu bisa eksperimen, studi literatur, kemudian pemanfaatan biodiversitas, fenomena alam, implementasi teori dan sains, kemudian di FTR ada pemodelan numerik atau simulasi komputasi, sistem instrumentasi, sistem monitoring dan mitigasi kebencanaan, dan juga rekayasa pemanfaatan energi. Dan yang terakhir di sini ada ISH, metode eksperimen, angket, survei, evaluasi, dan juga bisa studi literatur juga ya. Nah, untuk studi literatur, minimal dukungan referensi 20 artikel ilmiah untuk peserta yang berada di zona merah. Jadi kalau misalnya COVID-19 amit-amit ya, amit-amit tinggi lagi gitu ya, dan teman-teman ada yang di zona merah, minimal dukungan referensinya yaitu 20 artikel ilmiah untuk teman-teman yang berada di zona merah. Itu pun berlaku biasanya di 20 artikel ilmiah ini berlaku biasanya untuk teman-teman yang menggunakan metode penelitian studi literatur juga gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan penelitian studi literatur, biasanya minimal artikel penelitian atau referensi yang digunakan adalah 20 artikel ilmiah. Oke, baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Semangat meneliti teman-teman semuanya. Meneliti itu seru, opsi 2022 dan bersama Asik Education kita bisa
bersama untuk mengikuti Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2022. Tingkatkan kompetensi generasi muda di bidang sains, riset, dan kewirausahaan bersama ASEC Education. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.